pengalaman dia nih, terus dengan dia punya impian ke depan seperti apa untuk dengan Pak Direktur nih bahwa media ini ke depan besar di khusus di Sorong Selatan, tetapi juga kita provinsi baru yang ada di baru masuk ini Papua Barat Daya nih. Prinsip dan impian saya itu kalau dibilang buat media atau website-nya itu sangat simpel, hanya untuk bagaimana mengisi website-nya itu ya. Kadang kita terkendala. Dan di Papua ini harus alam dan semua hal yang ada di Papua, memang harus orang Papua sendiri yang menulis atau memberitakan. Provinsi baru nih Papua Barat Daya ini baru hadir, baru hitung hari lah. Optimis untuk Fajar Timur dia akan tetap eksis. Seperti tadi awal saya sudah katakan bahwa jangan kita kalah saing dengan media-media yang dari luar. Bila perlu ya kita harus bersaing. Kita Papua juga bisa. Apalagi ini sekarang dunia Android ini kan, HP ini orang sudah tinggal klik, Digitalisasi sehingga harapan kami, mimpi kami maunya media ini ke depan itu akan besar. Kenapa kami tidak bisa? Kami punya potensi ada, kami punya sumber daya ada. Kenapa tidak didukung? Jadi kami sangat optimis untuk media ini menjadi media yang besar dan media yang terpercaya oleh masyarakat di Papua Barat Daya. Hari ini saya dengan teman-teman dari Fajar Timur, kebetulan kita mau memulai tahun 2023 nih, kita mulai mau buat sesuatu yang unik beda dari Fajar Timur nih. Kita memulai dengan podcast awal. Ini kita memulai dari bincang-bincang kita seputaran tumpu media Fajar Timur. Jadi di sini ada pimpinan perusahaan, ada Bapak Rulang Grimadi, ada juga kita punya admin media, ada Abner Sangkek, biasa dong panggilnya penama sebutan bilang Cados. Nah, ini Bapak yang baju oranye di sini. Jadi mungkin saya mau langsung ke Pak Rulan. Ini Bapak sebagai direktur dari media Fajar Timur ini. Mungkin begini Bapak, ini memasuki tahun baru nih, awal dari 2023 nih. Saya mungkin ingin tahu bagaimana Bapak punya kiat-kiat mulai dari awal untuk bangun media ini. Sebenarnya apa yang mendasari artinya untuk Bapak sebagai orang pertama yang mencetus hadirnya media Fajar Timur yang awalnya kita memulai dari Sorong Selatan. Bapak terinspirasi dari mana yang membuat Bapak sampai tergerak hati bisa dengan teman-teman bisa hadirkan media ini sampai sekarang bisa di Sorong Selatan dan bahkan Papua Barat dan Papua Barat Daya bisa tahu media ini? Iya, terkait dengan hal yang sangat mendasar sehingga membuat kami untuk mulai buat satu media itu, pertama itu kita lihat dari teman-teman ini kan punya potensi. Pertama potensi, karena saya lihat ini bahwa di Sorong Selatan ini belum ada satu media yang anak-anak Papua itu bisa merilis. Padahal kalau dilihat, orang punya potensi ini banyak, teman-teman ini banyak yang punya keahlian di menulis berita-berita. Bukan saya berita, tapi ada teknik-teknik khusus yang mereka punya. Namun tidak ada yang mereka berjalan sebagai payung hukum begitu, dasar hukumnya. Akhirnya mulai sejak tahun 2021 tuh mulai muncul pemikiran dari teman-teman beberapa, sehingga kami buat sebuah payung hukum dan badan hukum untuk sebuah media. Karena kami lihat bahwa teman-teman punya potensi, karena waktu itu kita lihat saudara Cados ini kan dia memiliki keahlian khusus di admin. Dia bisa menulis berita, membagi berita, mengekspor berita dan lain-lain. Nah, terus satu lagi Ade Beni ini kan dia memang pengalaman wartawan di Cendrawasih Pos. Pak Beni Grimadi, tapi sekarang tidak hadir di mana? Beliau sementara di kampung. Begitu.
Nanti ada waktu lain kita undang dia lagi tuh. Dari itu kita lihat dari potensi-potensi itu coba untuk kami mulai buat satu badan hukum. Jadi badan hukum itu kami namakannya itu CV Gerbang Media Perkasa. Oh begitu. CV Gerbang artinya gerakan membangun. Iya. Gerbang itu singkatan dari gerakan membangun. Jadi kita mulai gerak untuk membangun sebuah media yang perkasa, yang dapat dipercaya oleh publik Sorong Selatan pada khususnya, dan secara umum untuk masyarakat Papua dan Indonesia pada umumnya. Sehingga mulai terbentuk surat-surat, kami mulai benahi. Ya puji Tuhan, kami berapa kali berita yang dirilis baik secara tertulis maupun secara tayang itu dapat dinonton dan dibaca masyarakat. Dan visi kami di sini kan sebagai wadah untuk visi kami itu sebagai media yang bersifat edukasi. Situ orang belajar, bukan saja membaca berita, tapi ada pembelajaran juga di situ, ada ilmu yang bisa didapatnya di situ. Sehingga harapan kami semua pihak, khususnya masyarakat Sorong Selatan, berikan dukungan terus kepada teman-teman yang ada ini, sehingga kita jangan terlalu berharap kepada orang-orang kita, jangan kita kalah saing dengan teman-teman dari luar seberang Papua. Mari kita lihat potensi diri yang ada pada kita, coba kita kembangkan itu. Jangan cuma kita terlena dengan isu-isu pembangunan yang ada, akhirnya peluang-peluang ini kan kita jadi manfaatkan. Ketika tidak ada media yang di sini, ya pasti kita media ini kan bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya, terus mungkin sedikit saja, pertama awal buka media ini tuh terinspirasi dari apa begitu? Mungkin ada media-media lain yang mungkin jadi inspirasi khusus dari teman-teman untuk akhirnya memacu diri untuk bentuk bahwa ini kita mau bentuk kita punya juga, kita Papua juga bisa begitu. Akhirnya Fajar Timur bisa ada begitu. Mungkin dari mana begitu? Pernah baca itu kan, kita mulai belajar dari berita-berita yang ada di Suara Papua, terus ada di media-media yang lain. Kan kalau kita di Fajar Timur, adminnya ada di sini, sehingga berita-berita yang ada di sini itu memang berita yang akurat. Kadangkala kalau kita adminnya di luar, otomatis itu merupakan tantangan untuk kita di Sorong Selatan. Kadang berita miring, berita-berita yang tidak sesuai, itu menimbulkan masalah. Sehingga apa yang kita beritakan atau sampaikan ke publik itu berita yang kami lihat, kami dengar, kami respon, sehingga berita itu, data itu bersifat primer dan teman-teman akurat itu, akurat, itu tidak hoax atau tidak hoax, karena teman-teman selalu ada di lapangan. Mereka selalu ada di lapangan. Dan memang tahun kemarin kami juga dipercayakan dari Dinas Kominfo untuk bersama-sama di pemerintahan ini untuk kawal berita-berita yang ada. Ya puji Tuhan, kami kemarin juga sudah melakukan kerjasama MOU dengan pemerintah daerah Sorong Selatan, khususnya Dinas Kominfo Sorong Selatan bisa mempercayakan kami untuk bisa mengekspos berita-berita, informasi-informasi pembangunan yang ada di Sorong Selatan. Sehingga ya ke depan kami berharap supaya ada dukungan terus. Dan satu hal lagi yang kami punya mimpi ke depan, kami rencananya kalau barangnya berjalan lancar, kami akan melakukan merekrut semua kontributor yang ada di setiap kampung. Sehingga informasi-informasi pembangunan yang dari kampung tanpa diturun monitoring oleh pemerintah daerah ke kampung, namun dari kampung sudah ada kontributor yang langsung mensuplai berita ke Sorong Selatan, ke publik, supaya dari sini apalagi penggunaan dana desa yang dari negara ke negara, memang harus ada transparansi ini informasi publik. Sehingga ke depan kami mengharapkan itu. Jadi kami bersifatnya terbuka. Teman-teman siapa yang mau bergabung itu kami terbuka. Mari sama-sama sini dulu, kita saling belajar. Di sini kita, apalagi teman-teman yang mungkin sementara yang masih menunggu lapangan pekerjaan, mari sama-sama kita di sini untuk belajar bagaimana membuat berita. Karena yang khususnya di top media ini teman-teman banyak yang punya keahlian, dan kami wartawan-wartawan yang sementara ini sudah beberapa kali sudah mengikuti tes, mengikuti pelatihan-pelatihan dari pers
terus Dewan nyerapi Pers. dulu. Dan kami sementara ini lagi diverifikasi kelengkapan berkas kami untuk bisa masuk dalam anggota Dewan Pers. Berarti teman-teman sudah bebas untuk liput berita di lapangan di mana-mana. Sudah bebas. Sudah bebas. Jadi kami punya media ini tidak abal-abal seperti media-media lain, tapi kami punya memang sesuai dengan undang-undang menurut petunjuk teknis dan berdasarkan undang-undang pers. Ya. Jadi semua tahapan itu kami bisa lalui. Ya, mungkin saya ke Pak Sangket ya. Kita dengar-dengar Bapak ini sebagai admin di media ini. Artinya orang yang bisa menerima, yang bisa dengan ide, dengan pengalaman bisa membuat website. Nah, dari pengalaman itulah teman-teman ini ajak beliau sendiri untuk bagaimana bisa dengan pengalaman bisa buat website, dan bentuklah website yang namanya mediafajartimur.com itu. Nah, ini orangnya. Nama lengkapnya Abner Sangkek, biasa dong panggil Cados. Jadi mungkin kita dengar sedikit dari dia bagaimana pengalaman dia nih, terus dengan dia punya impian ke depan seperti apa untuk dengan Pak Direktur nih bawa media ini ke depan besar di khusus di Sorong Selatan, tetapi juga kita provinsi baru yang ada di baru masuk ini Papua Barat Daya nih. Mungkin kita dengar sedikit apa angan-angan untuk media ini ke depan di Papua Barat Daya nih. Terkait pembuatan media, prinsip dan impian saya itu kalau dibilang buat media atau website-nya itu sangat simpel, hanya untuk bagaimana mengisi website-nya itu ya. Kadang kita terkendala. Karena untuk mendapatkan anak Papua, dan di Papua ini harus alam dan semua hal yang ada di Papua memang harus orang Papua sendiri yang menulis atau memberitakan. Nah, jadi kebetulan kita ini komplit ini Media Fajar Timur, kita komplit. Ada dari ketemu pertemanan, ada datang dari visi lama pernah bekerja di jurnalis. Untuk saya sendiri lama untuk membuat sebuah website gitu. Dari kelamaan kita di setiap bidang masing-masing kita kumpul jadi satu. Kita buatlah sebuah media, kita semua duduk berkumpul di situ. Untuk Jadi ini teman-teman ini punya background masing-masing. Ada yang sudah pengalaman di jurnalis, ada yang macam tadi Pak Direktur bilang macam Beni Grimadi ini sudah lama di Cepos. Terus Bapak sendiri sudah memang dunianya sudah ada di pembuatan website. Nah, tinggal ini disatukan saja ini. ya, Akhirnya jadi ya begitu ya. memang begitu. Kita untuk Media Fajar Timur kita semua sudah komplit data dengan masing-masing dengan latar belakang. Tinggal jadi dijadikan satu. satu. Dengan impian kita, memang Papua ini kita orang Papua sendiri harus memberitakan atau menulis dari rilis biasa visual, kita harus sendiri. Untuk berbada hukum kami memang lamanya di dunia darling, dunia online. Jadi apa-apa yang harus disiapkan di dalam mendirikan sebuah media, kita sudah memahami. Jadi kita punya surat apa semua sudah lengkap sesuai, dan kita sudah mengajukan permohonan dan memang lagi diverifikasi. Terima kasih juga karena kemarin kita sudah ada kerjasama dengan pemerintah daerah Sorong Selatan untuk ke depan diharapkan kita tidak lagi berpikir apa yang harus kita kerjakan, tapi bagaimana potensi kita apa yang ada kita kembangkan. Kita kembangkan macam sekarang kita kalau punya potensinya bisa membaca, bisa menulis, gabung dengan kita. Dan kita di Media Fajar Timur sendiri murni anak Papua semua. Iya. Anak Papua yang memang benar-benar datang dengan latar belakang yang pas-pasan, tapi memberikan satu kejutan ke dunia bahwa kami ada sebenarnya.
Jadi ini memulai dari teman-teman Papua saja. Teman-teman Papua. Ada dan dorongan dari mungkin abang-abang orang-orang besar atau itu. kami tidak ada bisikan dari pihak luar bahwa kamu harus seperti begini atau menyerahkan kamu seperti ini, kan tidak. Jadi ide ini datang sendiri dari teman-teman berdasarkan pengalaman tadi itu. Iya, kita semua datang dari tergerak bersama-sama teman-teman, dan tidak dari pihak luar bahwa kamu harus seperti ini kami tidak. Artinya jangan sampai mungkin ada yang bilang media Fajar Timur berdiri karena mungkin ada orang kepentingan tertentu yang mungkin mereka mau bawa media ini supaya berdiri, supaya angkat pamor seseorang, apalagi ini masuk pilkada besok 2024 ini. Tapi kan teman-teman sudah berdiri dari 2021 toh? Dan prinsip kami, karena kita di media Fajar Timur sendiri, kita hadir bukan karena ada peluang tidak, tapi kita hadir karena kita hobi. Ya. Memang kalau ada hobi kita memang menghasilkan 1-2 rupiah, karena memang puji Tuhan, karena memang Tuhan memberikan kita kehidupan di situ. Iya. Tidak memang karena bilang ada pasar, buatlah sebuah media atau sebuah pekerjaan ada menjanjikan, kita tidak begitu. Atau ada kontrak perjanjian politik dengan satu sisi bahwa kami buat media terus nanti dapat sesuatu, tidak. Tapi memang datang dari sebuah hobi. Iya. Ada yang hobinya menulis, ada hobinya membaca, ada hobinya membuat satu kode HTML, kode-kode apa bahasa program. Ya kita terbentuk. Siapa yang tahu orang itu? Bapak yang ngatur yang lebih tahu. Nah, kita lah terbentuklah sebuah media. Iya, jadi ini bagus sekali. Jadi kelihatan teman-teman di Fajar Timur nih, ini mereka berangkat dari pengalaman masing-masing. Jadi tadi Pak Direktur sendiri sudah sampaikan bahwa ada kita punya teman-teman tim, salah satu tim yang namanya Benyamin Grimadi. Dia kebetulan ada di dalam posisi struktur dalam media sebagai pimpinan redaksi ya. Ya. Nah, dan beliau sendiri terlama di media Cepos itu waktu di Jayapura, dan beliau lebih banyak pengalaman di soal jurnalistik, penulisan pers. Dia lebih pengalaman, terus gabung lagi dengan teman yang Sangkek ini, dia memang lama di dunia online. Jadi soal membuat website dia orangnya sudah memang bilang makanan sehari-hari. Tapi ya dia hanya bilang kalau membuat website itu gampang, tapi mengisinya itu yang sulit. Jadi dia butuh ini semua masing-masing ini, dia punya background ini jadi satu. Nah, jadilah media Fajar Timur, dan sekarang bisa jalan ada di tengah-tengah masyarakat Sorong Selatan dan pada umumnya di Papua Barat. Mungkin dari Pak Direktur sendiri, kita provinsi baru nih, Papua Barat Daya, ini baru hadir, baru hitung hari lah. Bagaimana sebagai pimpinan perusahaan, bagaimana dengan Bapak mungkin optimis untuk Fajar Timur dia akan tetap eksis di provinsi yang baru nih, seperti kita kenal di provinsi Papua tuh ada Cepos, ada Jubi, ada Suara Papua. Ini media-media yang kita kenal bahwa dia timbul dari anak-anak Papua sendiri. Bagaimana sebagai direktur mungkin Fajar Timur nih, teman-teman bisa optimis kan, bisa besar di provinsi baru nih Papua Barat Daya, bagaimana? Iya, kalau menyangkut itu ya saya tetap optimis. Karena kehadiran provinsi baru ini juga membuat daya saing kita juga harus bersaing dengan media-media yang lain. Ya. Jangan kita kalah bersaing. Seperti tadi awal saya sudah katakan bahwa jangan kita kalah saing dengan media-media yang dari luar. Bila perlu ya kita harus bersaing. Kita Papua juga bisa. Karena di kemajuan di pembangunan bisa lihat di Sorong Selatan ini memang maju di segala bidang, tapi satu bidang ini untuk media ini sangat minim sekali. Karena fakta yang sementara ini kan banyak media-media, banyak jaringan-jaringan sudah dibangun sudah masuk ke kampung-kampung. Iya. Masyarakat di kampung-kampung dan pada umumnya itu butuh informasi informasi pembangunan. Siapa yang memberitakan informasi-informasi itu kepada masyarakat di sana? Ya kita media ini yang turun untuk bagi-bagi berita.
meliput berita, membagikan ke masyarakat, sehingga masyarakat itu tahu betul ada di sini ada informasi-informasi pembangunan. Iya. Kalau tanpa kehadiran media, wah masyarakat di sana buta pembangunan di Sorong Selatan dan Papua Barat Daya ini seperti apa, masyarakat buta melalui media. Apalagi ini sekarang dunia Android ini kan, HP ini orang sudah tinggal klik, betul digitalisasi, sehingga harapan kami, mimpi kami maunya media ini ke depan itu dia akan besar, dia akan bersaing juga dengan media-media yang lain. Kenapa kami tidak bisa? Kami punya potensi ada, kami punya sumber daya ada. Jadi kami sangat optimis untuk media ini menjadi media yang besar dan media yang terpercaya oleh masyarakat di Papua Barat Daya. Teman-teman anak-anak kita yang punya potensi bagus untuk mau ke bidang ini, ya kita rekrut masuk di situ, mereka bisa kerja, ada penghasilan, sehingga mengurangi angka pengangguran yang sementara terselubung. Kasihan kalau mereka cuma datang begitu, tunggu nanti penerimaan pegawai baru mereka kesana tes, kalau tidak dapat lagi sudah nanti demo lah segala macam. Kita harus menciptakan lapangan kerja, karena satu hal yang kita lihat ini setiap tahun itu lulusan sarjana ini banyak, cuman peluang kerjanya mereka ini tipis. Angka kerja ini meningkat, orang-orang yang kerja di perusahaan, orang-orang punya kemampuan, orang punya skill. Ya satu bagian ini harus kita memperbesar supaya menjadi satu lahan, satu tempat untuk bisa merekrut karyawan-karyawan yang bisa bekerja di sini. Nah, itu harapan kami. Dan kami tetap optimis bahwa langkah demi langkah kami akan tetap maju terus untuk eksisnya media Fajar Timur di negeri ini. Luar biasa. Saya ada baca beberapa artikel yang orang katakan bahwa yang bisa menulis soal Papua itu hanya anak Papua sendiri. Apakah ini juga bagian daripada apa yang teman-teman pikirkan sehingga bentuklah media ini, supaya apa yang menjadi isu-isu kedaerahan nasional tapi juga internasional yang ada di Papua itu bisa teman-teman anak-anak Papua ini sendiri yang menulis itu? Apa mungkin itu yang mungkin jadi satu bagian yang menjadi tolak ukur untuk teman-teman bisa bentuk berdirinya media ini mungkin? Filosofi sebenarnya, filosofi kita sendiri atau filosofi orang, mereka lebih menakuti, kebanyakan ketakutan itu tidak hanya takut sebuah peluru, tapi hanya satu tulisan bisa mematikan ribuan mata. Hanya satu tulisan atau satu pemberitaan. Itu sebenarnya pembentukan media salah satu peluang di tempat ini. Apalagi kalau sudah ada terjadinya Papua Barat Daya, di dalam Papua Barat Daya itu ada 6 kabupaten. Kalau 6 kabupaten itu kita bisa bertahan, dan kita mau optimis bahwa kita akan bertahan. Jadi, dan kita semua ada di negeri di Sorong Selatan, semua ada di sini dengan berbagai macam latar belakang yang ada. Media sendiri kita sudah terus membenahi, dari sisi desainnya, dari sisi aplikasinya sendiri, aplikasinya juga kita sudah buat, dan ke depan kita tetap eksis karena kita tidak bekerja sama dengan pihak-pihak yang harus kita menyetor beritanya ke sana. Kita murni masak di sini, kita cari di sini, masak di sini, makan di sini. Artinya kita cari data di sini, diedit di sini, terus dipublikasi juga dari sini. Oh, berarti ini semua dari dapurnya ada di Sorong Selatan ini. Murni dari Sorong Selatan. Dan ini murni teman-teman Papua sendiri. Papua, kita semua murni. Kita ada berapa orang, ada lebih dari 5 orang, kita ada 5 orang. Murni Sorong Selatan. Berarti artinya dari Papua, dari Sorong Selatan untuk seluruh dunia. Mungkin begitu ya. Seperti itu. Artinya bahwa teman-teman optimis bahwa apa yang menjadi teman-teman punya pengalaman yang masing-masing jalan selama ini, tapi ketika disatukan dalam media Fajar Timur, publik juga bisa tahu bahwa potensi Sorong Selatan anak-anak muda itu ada, mampu, hebat bersaing dengan teman-teman di luar. Mungkin seperti itu ya. Nah, luar biasa. Jadi menarik sekali, diskusi ini menarik. Mungkin ada lain waktu yang mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi menyangkut
perkembangan teman-teman dalam mengembangkan media Fajar Timur ini. Kebetulan kita wawancara nih, kita diskusi sementara podcast ini. Kita punya pimpinan redaksi Pak Benyamin Grimadi tadi ya. Kebetulan masih di kampung, mungkin masih ada suasana tahun baru dengan keluarga, jadi belum ada sama-sama. Jadi nanti ada video-video berikut, kita punya acara-acara podcast berikut. Dan ini podcast pertama yang memang kita, walaupun sederhana, memang kita sengaja desain dia harus memang sesederhana ini. Memang gaya orang Papua itu begitu. Kalau terlalu resmi di tempat-tempat resmi, apa yang di dalam lu punya hati mau sampaikan itu tidak bisa. Harus di tempat-tempat seperti ini, di pinggir sungai ya Bapak ya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Direktur, Ya, Pak Admin sendiri. jadi sebagai pernyataan penutup bahwa kami tetap optimis dan prinsip kami itu kami Papua juga bisa. Ya, Sehingga jangan kita kalah saing, tapi mari dengan ada potensi yang ada pada diri kita, mari kita kembangkan. ya, Sehingga ke depan kami berharap untuk ada dukungan dari semua pihak terhadap media ini. ya. Mungkin seperti ada pemberitaan-pemberitaan, acara-acara resmi. Ada Fajar Timur di Sorong Selatan. Banyak tim di Sulawesi Selatan. Kenapa mesti jauh-jauh cari yang jauh-jauh? Ya, mungkin dari admin sendiri Pak Sangkek. Dan kalau teman-teman di luar sana yang kebetulan menonton video ini, saya dari admin menyampaikan kalau mau bergabung bisa mengomentari atau Ya, pesan kita lewat Facebook atau YouTube, ya silakan pesan, atau begitu bisa pesan langsung di websitenya Media Fajar Timur ya. untuk mengajak bergabung. Berarti personil pasti Pak Direktur, personil pasti di Media Fajar Timur ini sampai sejauh ini ada berapa? Jadi untuk yang sementara Sorong Selatan sudah kantor pusatnya di Sorong Selatan. Ya. Nah, sementara kami lagi ada menegosiasi dengan Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Ya. Tamrau, Maibrat, untuk di sana kami ada punya kontributor Ya, yang ada berita informasi di sana, mereka supply di sini dan di sini kan. Ya. Admin di sini dan kita langsung ya. publikasikan ke masyarakat. Sebagai Berarti berita. sementara teman-teman dari sini yang handle beberapa kabupaten Iya. ya. Dari kabupaten yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Ya, puji Tuhan sementara ini ada beberapa teman yang sudah mau merapat. Nah, kami pada prinsipnya tuh mulai masuk tahun ini kami mulai benahi Iya. dari sisi personil, mulai dari sisi kantor cabangnya apa semua lengkap pada itu. Tapi kalau ada sementara teman-teman yang mau bergabung ya, sebenarnya kami membuka diri. Karena barang ini kan kita kerja ini bukan untuk mau sesuatu, tapi karena ini udah hobi. Ya. Ya, jadi mungkin seperti itu, kita punya diskusi yang singkat. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita diskusikan ini bisa membantu teman-teman juga untuk bisa lebih tahu tentang kehadiran Media Fajar Timur di Sorong Selatan. Berarti mulai awalnya Fajar Timur hadir itu ini hanya teman-teman dari beberapa punya pengalaman teman-temannya dijadikan satu untuk connect. Masing-masing punya pengalaman dijadikan satu, berdirilah Media Fajar Timur dari Papua untuk Papua dan untuk seluruh dunia. Nah, ini teman-teman punya kemauan tanpa ada backingan dari siapapun, sesuai penjelasan tadi dari Pak Direktur sendiri dan Pak Sangkek sebagai admin media. Mereka sampaikan bahwa ini tidak ada backingan dari siapapun, ini benar-benar hadir hanya karena hobi. Teman-teman punya hobi, terus teman-teman punya pengalaman-pengalaman, ada yang di dunia website blogger, ada yang punya pengalaman di dunia jurnalis. Mereka jadi satu dan mereka berjalan. Awalnya mereka terbentuk tahun 2021 ya. Nah, 2021 itu mereka mulai menulis dengan hal-hal kecil yang biasa, sampai akhirnya sekarang kita bisa lihat Fajar Timur punya pemberitaan sudah bisa ada di, selain di Sorong Selatan, bukan hanya ada di kampung tapi bisa ada di pemerintahan kabupaten, ada di gereja,
ada di politik, tidak hanya di Sorong Selatan, tapi juga ada di Maibrat, ada di Kota Sorong, juga ada di Provinsi Papua Barat di Manokwari, pernah juga ada pemberitaan dari sana. Ada juga kontributor-kontributor yang suplai berita dari Fafak, dari Jayapura, yang memperkaya mereka punya media ini sampai mereka ya optimis. Tadi Pak Direktur tadi sampaikan bahwa mereka optimis untuk Papua Barat Daya pasti Fajar Timur akan lebih besar dan akan bersaing. Mereka terobsesi dari Suara Papua, Jubi, Cepos yang notabene ini mereka adalah anak-anak Papua. Ya mereka Pak Direktur sampaikan bahwa ke depan sudah pasti Fajar Timur akan seperti itu. Yang dari Papua dan akan besar di Papua Barat Daya. Karena ini provinsi baru, kita pasti akan optimis seperti Pak Direktur bilang bahwa Fajar Timur pasti akan besar di provinsi yang baru ini. Mungkin itu saja, sekian diskusi kami. Kita jumpa di acara podcast selanjutnya. Salam.